Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya akan percaya semua dalam keadaan sehat, amin. Dalam keadaan yang baik, karena kita percaya penjagaan dan perlindungan Tuhan selalu sempurna bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kembali lagi kita di tayangan Go Sharing Live, di mana tayangan ini tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi. Biarlah tayangan ini boleh terus menjadi tayangan yang boleh memberkati kita semua, di satu kesaksian yang terus menginspirasi dan juga memberkati kita semua. Dan perkenalkan, nama saya adalah Yohanes. Orang mungkin biasa manggil saya adalah Bejo. Bejo yang artinya kalau orang suka bilang hoki. Orang yang hoki, orang yang diberkati. Yang percaya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu diberkati. Anak-anak Tuhan yang selalu dalam kasih karunia, di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang percaya katakan sekali lagi, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawakan suatu sharing, ya, suatu kesaksian, suatu tema yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering mendengar, mungkin sudah lebih mengelotok dibanding saya. Ya, saya pun masih banyak belajar. Biarlah ini menjadi suatu saya untuk lebih lagi belajar tentang hal ini. Apa yang akan saya bawakan pagi hari ini? Saya akan bawakan mengenai 3B. Yang pertama itu adalah berakar. Yang kedua itu adalah mengenai bertumbuh. Yang ketiga ini mengenai berbuah. Satu hal yang mungkin sering kita dengar, ya, tetapi biarlah ini menjadi satu pengingat bagi kita semua untuk kita mengingat lebih lagi mengenai kekristenan kita. Ini berpusat kepada 3 hal ini. Tanpa salah satunya ada, atau salah satunya tidak, kita tidak melewati fase salah satunya, kita percaya kita akan menjadi Kristen yang bantep. Betul, saudara-saudara? Nah, biarlah ini menjadi kesaksian bagi saya juga, dan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimana akhir-akhir ini saya punya satu hobi baru, dimana saya lagi belajar untuk juga untuk bercocok tanam. Ya, kalau misalkan karena dengan lahan di rumah juga nggak terlalu besar, saya bercocok tanam secara teknik hidroponik. Ya, saya pun menemukan tema ini karena terinspirasi pada saat saya sedang mulai dari proses menyemai, proses menanam, sampai dengan proses juga menghasilkan sayur atau buahnya. Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, kita langsung fokus pada poin yang pertama mengenai berakar. Berakar berbicara mengenai dasar. Berakar berbicara mengenai fondasi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana sebuah tanaman apabila dia tidak berakar secara dalam, apabila dia tidak berakar secara kuat, baik itu ke sumber tanah atau mungkin di hidroponik pada airnya, dan maka suatu tanaman itu tidak akan memperoleh nutrisi atau memperoleh makanan yang maksimal. Dimana seringkali saya menemukan, dimana kalau misalkan tanaman saya ini tidak berakar secara dalam, dia akan menjadi tanaman yang bantet. Hasilnya nggak akan maksimal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tanamannya menjadi kecil. Tetapi kalau misalkan ada tanaman yang punya akar yang sangat dalam, punya akar yang sangat panjang, dia menghasilkan sayuran yang dengan memiliki daun yang sungguh besar dan segar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seperti apa berakar ini dalam kekristenan itu? Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang mudah tergoncangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak sekali mungkin dari kita yang mengalami PHK, dari siap kita yang mungkin mengalami pengurangan gaji, atau mungkin penyesuaian-penyesuaian lainnya. Tapi satu hal, kita mau sama-sama terus memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Karena apa? Akar itu adalah suatu fondasi, suatu dasar yang teguh untuk kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita percaya di saat kita memiliki fondasi yang kuat, di saat kita memiliki akar yang kuat dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi umat-umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dan kita akan sama-sama buka di satu ayat di dalam Kolose 2 ayat 6-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat Kolose 2 ayat 6-7, ayat 6 berkata bahwa
kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita bawa menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap, garis bawahi tetap, di dalam Dia. Dia itu berkata tentang Tuhan Yesus. Dan ayat 7-nya berkata bahwa hendaklah kamu berakar, garis bawahi berakar, di dalam Dia, dan dibangun, garis bawahi dibangun, di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi dalam Kolose 2 ayat 6-7 ini sangat jelas sekali berkata bahwa di saat kita pertama kali kita menerima Kristus, ya, hendaklah hidup kita ini tetap, ya, kita tetap tinggal dalam Tuhan, kita menerima Roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita berakar kuat di dalam Dia. Ya, selain berakar ini dikatakan di ayat 7 bahwa kita setelah berakar kita akan terus dibangun. Ini berkata juga tentang pertumbuhan, ya. Di poin kedua yang kita akan bahas, juga hendaklah kamu bertambah teguh. Ya, jadi di sini saya diingatkan mengenai dua fondasi dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu Saudara bisa baca sekalian. Tapi saat ini di masa-masa sulit ini saya diingatkan mengenai fondasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa ada dua jenis fondasi. Ada dua jenis dasar dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita pilih? Apakah kita mau memilih hidup kita, iman kita di atas batu yang teguh, di atas batu yang kokoh, atau justru kita membangun kehidupan kita, kerohanian kita, kekristenan kita justru di atas pasir yang sangat rentan sekali untuk runtuh, rentan sekali untuk gampang terombang-ambingkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang pertama mengenai berakar, kita bicara mengenai fondasi. Ya, saya dalam keluarga saya seringkali di dalam mesbah keluarga kami kita selalu diingatkan untuk Tuhan. Kita dalam doa kita selalu ucapkan bahwa Tuhan, teruslah Engkau menjadi dasar yang teguh, teruslah menjadi pusat di dalam keluarga kami ini. Karena kalau kita percaya tanpa Kristus menjadi dasar yang teguh, fondasi yang kokoh dalam setiap kehidupan kami, di masa-masa sulit ini pasti keluarga kami akan mudah tergoncangkan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama mengenai berakar. Dan poin yang kedua, kita langsung berbicara mengenai bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tidak ada pertumbuhan apabila tidak ada akar yang kuat, Bapak Ibu. Dan kita percaya bertumbuh ini berbicara mengenai ada suatunya proses untuk kita berpusat kepada Kristus yang pastinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita mau buka di satu ayat di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Efesus 4 ayat 14-15. Ayat 14 berkata bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15-nya berkata bahwa tetapi dengan teguh, guys, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, garis bawahi kebenaran, yaitu bicara tentang firman Tuhan, mengenai iman kita kepada Tuhan, di dalam kasih dan bertumbuh. Nah, seperti ini, kita garis bawahi juga bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Dia. Ya, ke arah Dia, kepada Yesus sebagai pusat, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai Yesus, jadi pada Dia Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu bisa bayangkan, kepala adalah pusat dari segalanya. Otak kita ada di sini. Kalau seseorang kepala yang udah mungkin maaf ya dipenggal, atau mungkin otaknya maaf sudah tidak berfungsi dengan baik, udah pasti manusia itu tidak bisa hidup ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisa bayangkan kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak berakar, kita tidak bertumbuh, dan kita tidak berpusat pada Kristus, berarti kehidupan kita akan mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pun saya belajar
Saya berbicara seperti ini menjadi suatu pelajaran buat saya, suatu teguran buat saya lebih lagi untuk saya belajar untuk kita sama-sama terus bertumbuh dalam Tuhan. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 14-15 tadi berkata bahwa teguh pada kebenaran, ya, dan berpusat pada Kristus yang adalah kepala, sumber. Yesus adalah sumber dari segala satunya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi jangan pernah mengandalkan sumber yang lainnya, karena Yesus adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber kita bisa sehat, dia sumber kita bisa hidup, dia adalah sumber untuk kita bisa makan, diberkati dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita ada ilah-ilah lain dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan kita menjadikan Kristus terus menjadi sumber di atas segala sesuatunya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, seperti layaknya tanaman, balik lagi ke tanaman, karena saya juga lagi hobi bercocok tanam saat ini, dimana sebuah tanaman dia akan mengalami pertumbuhan kalau dia mendapatkan sinar matahari selain dia mendapatkan nutrisi. Tanpa dia mendapatkan matahari, tanpa dia berpusat pada sumbernya yaitu sinar matahari itu, maka tanaman itu dia akan bertumbuh, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, dia akan mengalami menjadi tanaman yang bantet, ya Bapak Ibu saudara sekalian. Nah itu dia sama-sama selain berakar. Poin yang pertama adalah berakar, kita berakar teguh dalam Kristus. Yang kedua ini kita bertumbuh ke arah Kristus, kepenuhan Tuhan. Dan yang paling penting, yang ketiga, ya, dan fase yang tidak boleh dilewatkan adalah kita harus berbuah. Seperti apa berbuah dalam Kristenan ini, dan seperti apa berbuah yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kita sama-sama buka. Sebetulnya ayatnya kita di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tetapi saya fokuskan di satu ayat aja. Dalam Yohanes 15 ayat 5, ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat yang sangat familiar sekali. Ya. Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa akulah, yaitu Kristus, pokok anggur, garis bawahi pokok, dan kamulah ranting-rantingnya. Saya dan saudara berarti ya. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dalam Kristus, aku di dalam dia, ya kita di dalam Kristus, ia berbuah banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab di luar Kristus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Saya garis bawahi sekali lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu ayat yang sangat tajam sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana di dalam masa pertumbuhan tadi berkata bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatunya. Yesus adalah pusat di atas segala satunya. Dan di dalam masa fase berbuah ini berkata bahwa Yesus adalah sumber, Yesus adalah pokok bagi kehidupan kita. Kalau misalkan suatu tanaman tidak menempel pada pokoknya, ya tidak berakar dan dia tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buahnya, apa yang akan dilakukan? Tanaman itu akan dibuang, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami beberapa kali bercocok tanam, ada tanaman yang tidak bertumbuh, tidak berbuah. Akhirnya saya buang dan saya gantikan dengan tanaman yang baru, yang dengan bibit yang baru, supaya dia menghasilkan buah-buah atau misalnya sayuran yang baru juga, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi, dan di dalam Yohanes 15 ayat 8, Bapak Ibu saudara bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 8, itu ada satu poin yang bisa kita garis bawahi selain di ayat 5 tadi, bahwa kita berbuah lebat. Berbuah lebat itu sama dengan kita mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Berbuah ini berbicara banyak mengenai apa yang dampak kehidupan, apa yang kita hasilkan, yang kita berikan bagi sekeliling kita. Ya, ada satu quote berkata bahwa satu tindakan lebih berdampak daripada 1000 perkataan. Ya. Sudahkah kita sudah berbuah, Bapak Ibu saudara sekalian? Buah-buah apa aja? Yang pertama, buah jiwa. Sudah kita menghasilkan buah-buah jiwa. Orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Buah-buah kehidupan kita, dia diberkati melalui melihat keteladanan setiap kehidupan kita.
Yang kedua, yaitu buah pertobatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah kita bertobat, kita menerima Kristus. Sudahkah orang melihat perubahan kehidupan kita di dalam Kristus? Ataukah justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yang ketiga, buah apa lagi? Buah pelayanan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melayani di gereja lokal? Atau mungkin di masa-masa seperti sekarang ini, gereja itu bukanlah sebuah gedung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya kita ini adalah gereja-gerejanya Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, biarlah kita menjadi gereja-gerejanya Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan, dan kita boleh menghasilkan buah-buah yang lebat, seperti buah jiwa-jiwa. Banyak orang-orang melihat kemuliaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan itulah 3 hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Biar ini boleh menjadi kesaksian yang boleh memberkati bagi kita semua. Saya pun juga masih belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan di dalam masa ini, saya dan keluarga pun terus membangun kehidupan yang terus berakar dalam Tuhan. Tiap pagi kami melakukan mesbah doa, kami melakukan perenungan firman Tuhan. Dan bukan itu aja, kita selalu berdoa untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya jadi pendengar ataupun orang yang mengerti firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami terus membangun kehidupan kami terus di dalam Kristus. Yesus sebagai fondasi menjadi dasar yang teguh bagi setiap kita semua. Kita percaya apabila kita fokus kita kepada Tuhan, kita terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Kita akan terus menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kita terus menjadi saksi Kristus, dan kita terus boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh terus, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terus saksikan tayangan-tayangan dari Go Sharing Live berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari Rabu jam 10 pagi. Biarlah tayangan ini boleh terus menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila merasa terberkati akan tayangan ini, boleh share juga ke rekan-rekan, ke keluarga yang membutuhkan. Dan Bapak jangan lupa juga untuk subscribe channel Go Bogor, ya, untuk terus boleh mendapatkan notifikasi apabila ada tayangan-tayangan yang baru. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Biarlah saya sekali lagi segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengarkan. Dan biarlah kasih setia Tuhan selalu bersama setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.